Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan di tema atau pembahasan yang baru pada halaman 20. Al-hikayatu fit tarawih. Al-hikayatu fit tarawih, hikayah tentang sholat tarawih. Perlu diketahui bahwa sholat tarawih ini disebut sholat tarawih itu semenjak masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman-zaman sebelumnya, yaitu zaman Nabi dan sesudahnya, itu tarawih itu disebut sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Disebut tarawih pada waktu itu karena diambil dari kata tarwihah. Tarwihah yang artinya adalah santai, santai atau istirahat ya. Karena pada saat itu ketika selesai 4 rakaat atau 2 kali salam, para sahabat itu melakukan istirahat sejenak. Istirahat santai, karena ya kalau orang-orang dulu atau sahabat-sahabat dulu, ulama-ulama dulu kalau sholat kan panjang-panjang gitu. Jadi istirahat dulu, maka disebut tarawih, santai ya. Kalau sekarang tarawih malah nggak bisa santai, pada kebut-kebutan. Waqad sholat, dan sungguh telah sholat siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ashabihi, beserta para sahabatnya Nabi, salat tarawih, akan salat tarawih fi ba'dil layali, pada sebagian malam. Pada waktu itu Nabi bersama sahabatnya salat tarawih itu di sebagian malam, enggak full sebulan penuh Nabi sholat di masjid. Walam yuwadib, dan tidak merutinkan siapa Nabi alaiha, atas sholat tarawih. Nabi tidak merutinkan atau tidak terus menerus melakukan sholat tarawih di masjid. Wabayana, dan menjelaskan siapa Nabi al-udro, akan alasan fi tarkil muwadhabati, di dalam tidak melakukan secara rutin. Di sini Nabi menjelaskan ada alasan kenapa Nabi tidak menjalankan sholat tarawih secara rutin atau kontinu atau terus menerus. Wahwa, dan bermula udzur itu khasyatu antuk taba, khawatir diwajibkan apa sholat tarawih. Faya ajizu, maka tidak mampu atau berat siapa sahabat anha, akan sholat tarawih. Alasan Nabi tidak melakukan sholat tarawih secara terus menerus karena Nabi khawatir nanti sholat tarawih dianggap wajib, dan itu akan memberatkan para sahabat, memberatkan umat Islam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, bermula lafaz anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidatina Aisyah. Aisyah ini istrinya Kanjeng Nabi yang juga merupakan anaknya dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat siapa Nabi fil masjid, di dalam masjid. Fasholla, maka sholat bisolatihi, dengan sholatnya Nabi siapa nasun, para manusia atau para sahabat kalau konteksnya pada waktu itu. Jadi
Suatu saat Nabi sholat di masjid. Ini di bulan Ramadan, Nabi sholat di masjid terus diikuti para sahabat. Summa sholat, kemudian sholat siapa Nabi minal qabilati, dari malam yang akan datang. Pada malam yang minal qabilati, dari malam yang akan datang, maksudnya malam berikutnya. Malam berikutnya Nabi juga sholat. Fakasuro, maka lebih banyak siapa annasu, umat Islam yang mengikuti sholat. Di malam kedua Nabi sholat, itu lebih banyak lagi yang ikut. Para sahabat yang ikut sholat lebih banyak lagi. Sumajtamau, maka kemudian jadi kumpul siapa annas minas salisati, pada malam ketiga. Pada malam ketiga lebih banyak lagi para sahabat berduyun-duyun berkumpul untuk mengikuti sholat bersama Rasulullah. Falam yahruj, maka tidak keluar siapa Nabi ilaihim, atas nas. Namun pada malam ketiga Nabi tidak keluar. Jadi malam pertama Nabi sholat diikuti para sahabat, malam kedua sholat diikuti para sahabat, malam ketiga udah banyak yang ngumpul di masjid menunggu Rasulullah, tapi ternyata Rasul tidak hadir. Ya, makanya disebutkan di awal Nabi tidak merutinkan sholat tarawih bersama sahabatnya di masjid. Ada alasannya. Alasannya tadi kan takut memberatkan dan dianggap wajib. Falamma, maka tatkala, falamma asbaha, maka tatkala masuk waktu pagi siapa Nabi, qala, maka bersabda siapa Nabi, qad ra'aitul ladzi sana'tum ila akhirih. Qad ra'aitu, sungguh saya melihat, alladzi, akan perkara sana'tum, yang telah kalian kerjakan. Pagi harinya Nabi bersabda, saya melihat apa yang telah kalian lakukan semalam. Ada ngumpul di masjid, menjalankan sholat, qiyamul lail gitu. Falam yamna'ni, maka tidak mencegah akan aku minal khuruji, dari keluar, ilaikum, menemui kalian. Apa illa anni, kecuali sesungguhnya saya itu khasyitu, khawatir saya, angtufroda, akan diwajibkan apa sholat taraweh alaikum, atasmu. Jadi Nabi tidak keluar di malam itu karena khawatir nanti sholat itu akan dianggap wajib untuk kalian atau untuk umat muslim. Wadalika, dan bermula ini sholat taraweh fi Ramadhana, pada bulan Ramadan. Wadalika, dan ini kejadian itu di bulan Ramadan itu apa-apa. Wadalika, dan bermula ini kejadian fi Ramadhana, pada bulan Ramadan. Ya kalau bulan Ramadan ya maksudnya sholat taraweh, walaupun pada saat itu belum dianggap sholat taraweh, belum disebut sholat taraweh karena sholatnya namanya ya qiyamul lail atau qiyam Ramadan. Zada menambahkan sopo al-Bukhari, Imam Bukhari, fihi, di dalam hadis, fatuwuffiya ila akhirih. Fatuwuffiya, meninggal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal amru, hale bermula perkara itu ala dalika, atas falam yahruj. Jadi maksudnya ya sampai Nabi meninggal itu Nabi menjalankan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan ya seperti itu, enggak rutin. Nabi malam pertama hadir, kedua hadir, ketiga nggak hadir, keempat hadir, kelima hadir, keenam nggak hadir. Jadi nggak tiap malam itu Rasul sholat taraweh di masjid bersama para sahabat. Waqad wadoba, nah ini di sini nih dijelaskan nanti.
asal muasalnya tarawih di masjid. Waqad wadoba dan sungguh merutinkan. Waqad wadoba dan sungguh telah merutinkan siapa al-khulafaur rasyiduna, berapa orang pengganti Nabi, wal muslimuna dan orang-orang Islam. Khulafaur rasyidun ini orang-orang yang menggantikan Nabi setelah Nabi wafat, yaitu ditetapkan ada 4 ya. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Min zamani Umar, sejak kepemimpinan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, ala sholati tarawih, atas sholat tarawih jamaatan secara jamaah. Ini pertama kali, maksudnya pencetus sholat jamaah di masjid bersama-sama dengan satu imam ya, sejak zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Wakana dan ada siapa Umar radhiyallahu taala anhu, Khalifah Umar bin Khattab, huwa hiya Umar, itu alladzi orang, jamaah yang mengumpulkan siapa alladzi, annasa akan manusia, fiha annasa akan umat Islam, fiha di dalam sholat tarawih, ala imamin wahidin atas imam yang satu. Nah di sini di zamannya Khalifah Umar bin Khattab ini mulailah secara rutin sholat tarawih dijalankan secara jamaah di masjid, hingga sampai saat ini sholatnya itu dilakukan berjamaah di masjid gitu. Padahal dulu Nabi tidak melakukannya secara rutin, tapi Khalifah Umar bin Khattab ini beristihad. Nah di sini nanti akan meruntuhkan sentimen-sentimen bid'ah yang mengatakan bid'ah ya, yang suka ngomongin bid'ah. An Abdurrahman ibni Abdul Qari, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, qala, ia berkata, maksudnya sahabat Abdurrahman, kharajtu keluar siapa ingsun, kharajtu saya keluar ma'a Umar bin Khattab, ma'a Umar bin Khattabi radhiyallahu taala anhu, bersama Khalifah Umar bin Khattab, lailatan pada satu malam, fi Ramadhana di bulan Ramadan, ilal masjid pergi ke masjid. Pada suatu malam sahabat Abdurrahman menemani atau bersama Khalifah Umar bin Khattab pergi ke masjid di bulan Ramadan. Faidan nasu, faidan maka tatkala kharajtu, an-nasu berpula umat Islam, auzaun itu beberapa bagian, mutafarriqun yang terpisah-pisah. Terlihatlah oleh sahabat Abdurrahman dan Khalifah Umar bahwa manusia-manusia atau umat Islam itu terdiri dari beberapa bagian terpisah-pisah. Yusolli sholat sopo ar-rajulu, lelaki, linafsihi untuk dirinya rojul, ada yang sholat sendiri. Wa yusolli dan sholat sopo ar-rajulu, lelaki, fa yusolli maka sholat bisolatihi dengan sholatnya rojul, sopo ar-rahdu kelompok-kelompok kecil. Ada juga yang sholat berjamaah tapi cuman dikit, nggak bareng, di sini sholat jamaah, sini sholat jamaah gitu. Jadi nggak bareng, sholat jamaahnya juga terpisah-pisah gitu. Ar-rahdu kecil, kelompok-kelompok kecil. Faqala maka berkata siapa Umar, Khalifah Umar bin Khattab, ini sesungguhnya saya, ara itu berpendapat bagus, ini sesungguhnya saya, ara itu saya berpendapat bagus, lau jama'tu seandainya saya mengumpulkan, haulai akan mereka atau orang-orang Islam, ala qari'in atas orang yang membaca Al-Quran, wahidin yang satu. Nah, maksudnya ini dikumpulkan dengan satu imam.
lakana iku ada apa jama'atu amsala itu lebih bagus. Jadi di sini Khalifah Umar bin Khattab itu memiliki unek-unek atau berpendapat seandainya ini saya kumpulkan mereka jadi satu imam itu alangkah bagusnya gitu, karena terlihat kompak, rukun dan bersatu itu, nggak terpisah-pisah kayak sebelumnya gitu. Summa azama maka kemudian bertekad. Summa azama kemudian bertekad siapa Khalifah Umar. Fajama'ahu maka mengumpulkan siapa Khalifah Umar akan nas ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, atas satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Maka dikumpulkanlah mereka dengan satu imam, yaitu yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini ya ini apa? Emang ahli Quran pada waktu itu. Summa kharastu kemudian metu sapa ingsun. Summa kharastu kemudian saya keluar, yaitu Abdurrahman bin Abdul Qori, ma'ahu berserta menemani Khalifah Umar, lailatan pada satu malam, ukhra yang lain. Maksudnya keluar di malam setelahnya atau malam yang lain. Wan nasu halai bermula umat Islam yusalluna itu solat siapa annas bisolati qorihim dengan solat yang ada imamnya satu orang. Jadi solatnya udah kumpul ini, udah bersatu, nggak kayak sebelumnya terpisah-pisah, udah bareng kayak sekarang di Masjid Jami kan, Jamiatul Islam, solatnya bareng-bareng, nggak terpisah-pisah. Faqala maka berkata siapa Khalifah Umar bin Khattab, nikmat itu sebaik-baiknya perkara apa al bid'atu bid'ah hadihi bermula ini taraweh berjamaah. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini sholat taraweh dilakukan berjamaah, walaupun dulu nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Maka inilah bid'ah yang hasanah. Walati dan bermula sholat yanamuna yang tidur siapa nas anha meninggalkan sholat itu abdolu lebih utama minallati yakumuna daripada orang yang menjalankan sholat. Maksudnya menurut Khalifah Umar itu mereka yang tidur, tidak meninggalkan sholat sekarang, tapi nanti sholatnya setelah tidur itu lebih baik daripada orang yang sholatnya sekarang. Karena mau gimana pun sholat malam itu memang lebih utama gitu. Karena di saat orang tidur kita menjalankan sholat. Yuridu hale yang diharapkan Khalifah Umar akhirul laili pada akhirnya malam. Wakana dan ada siapa an-nasu umat Islam yakumuna itu mendirikan sholat siapa nas awalahu pada awal malam. Nah, kayak sekarang ini sholatnya habis isya ya. Nggak apa-apa juga kata Sayyidina Umar, malam juga boleh, habis isya juga boleh gitu. Kalau malam ya kadang-kadang kan merepotkan ya, makanya paling enak ya habis sholat isya bareng-bareng kayak sekarang ini kan, habis sholat isya langsung sholat taraweh. Kalau yang mau lanjutkan witir nanti malam ya nggak apa-apa juga gitu, lebih bagus gitu. Warawa Asad bin Amrin wallahu a'lam bishawab.